Saya bacakan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir orang tua kami. Nah, fala tazlimu fihin anfusakum ai fi hadhil ashhuril muharramah li'annahu aqidun wa ablahu bil ismi min ghairiha. Orang yang buat dosa, buat maksiat di bulan-bulan haram, salah satunya bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat hari ini. Hati-hati orang tua kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat ini. Saya bacakan sebuah pantun. Panas terik, banyak keringat. Sore-sore enaknya makan rebus ubi. Kalau Bapak Ibu jawab salam saya dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan mimpi dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena minggu-minggu ini sering makan ubi, Pak dari Bang Hamim dan Sikam sering ngasih, mudah-mudahan ngalir barokah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ustaz gak lama. Gak gini, kita gantian. Nanti anak-anak ada yang ngomong, Ustaz yang diam. Ayo sini. Ustaz dengar kan? Nanti Ustaz yang ngomong gantian, kalian yang dengar. Ayo sini, maju. Ada mau ceramah dulu sini. Cepat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para remaja-remaji, santri-santriah, para anak-anak ustaz sekalian, mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali. Allah kumpulkan kita kembali dalam acara yang sangat mulia, majelis yang sangat agung, yaitu majelis taklim. Ini taklim itu belajar, ada belajarnya dan ada sholawat. Ya, di belakang Bapak Ibu. Baru majelis taklim dan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maksudnya ada taklimnya, taklim itu belajar. Kemudian ada sholawatnya. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm." Siapa yang keluar daripada rumahnya niat untuk belajar agama, niat untuk ngaji, maka Bapak Ibu ketika hendak berangkat sholawatan banyak pasang niat yang baik. Ya Allah, aku mau belajar agama, ya Allah, aku mau ngaji, ya Allah, aku mau nambah ilmu agama, ya Allah. Karena sabda Nabi, man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar daripada rumahnya niat untuk belajar agama, niat untuk ngaji, nambah ilmu agama, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang tersebut semenjak berangkat tadi, ba'da isya tadi, sampai nanti balik ke rumahnya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan saya dan kita semua Bapak Ibu di malam hari ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan ke hariban junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, senang duduk di majelis-majelis sholawatan, suka bergabung dengan orang-orang yang solih. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Bapak Ibu, ini nggak lama, Ustaz ceramahnya nggak lama, siap ngomong habis. Ya Bu, saya ceramahnya nggak lama, siap ngomong, selesai ngomong, selesai, habis. Cuma selesainya nggak tahu, bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam. Sedia dengarkan insyaallah. Allah memuji Bapak Ibu. Orang yang suka dengar kebaikan itu dipuji Allah. Kalau kita senang dengar nasihat, senang dengar tausiah, senang dengar ceramah, itu dipuji Allah dalam Al-Quran. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qawl, hamba-hambaku yang suka dengarkan kebaikan, senang dengar ceramah, senang dengar tausiah. Ibarat tanaman di musim kemarau disirami hujan, indah hatinya, gembira hatinya. Ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Bapak Ibu, Allah menyebutkan wadzakir, berilah peringatan, berilah nasihat. Ini kalau kita Bapak Ibu nggak diingatkan lupa. Perkara dunia saja yang nampak, kalau nggak diingatkan lupa. Naruh kunci kereta, kadang-kadang aja lupa. Mandi kunci. Naruh dompet, kadang-kadang lupa. Itu hal yang nampak, yang hari-hari kita pegang itu pun lupa. Apalagi perkara akhirat, perkara kubur, mesti sering diceritakan, diingatkan, biar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakir, berilah peringatan, beri nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman senang dinasihati, terima kasih Allah, indah perasaan itu.
Bahkan dalam surah Al-Mulk Allah menjelaskan, mohon maaf, Allah ceritakan penghuni neraka. Wa qalu, ini Allah ceritakan dalam Quran dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Wa qalu, penghuni neraka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u, ya Allah, kalau dulu kami hidup di dunia dulu. Kan penyesalan datangnya belakangan orang-orang. Udah meninggal baru menyesal. Sudah terjadi baru menyesal. Penyesalan itu datangnya belakangan. Sudah langsung neraka baru. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, ya Allah, kalau dulu waktu kami hidup di dunia mau dengarkan nasihat, mau duduk dalam majelis agama, mau dengarkan tausiah, setelah kami dengar aw naqilu, kami renungkan, iya juga ya. Betul juga kata Ustaz itu. Kapan lagi lah persiapan? Sudah tua. Kita berkejaran dengan waktu, Bapak Ibu. Nggak tahu ajal kapan datangnya. Iya. Nah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mau dengar kebaikan, mau merenungkan kebaikan, ma kunna, kami tidak menjadi penghuni neraka. Jadi orang yang menghuni neraka dalam ayat ini dulu waktu hidup di dunia nggak mau dengarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Nah, ada sedikit renungan Bapak Ibu, muhasabah, karena kan sudah di akhir tahun. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun 2025. Orang-orang tua kami yang memuliakan Allah, setiap manusia, siapapun orang, pasti dan pasti punya salah, pasti dan pasti punya khilaf, pasti dan pasti punya dosa. Betul? Gak ada manusia yang suci ada, kecuali para nabi, terkhusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini Bapak Ibu banyak kekurangan kita. Kadang-kadang aib kita itu masih ditutup Allah sebetulnya. Kalau orang tahu batin kita ini, ya Allah ya Rabbi, aib kita, celah kita masih banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang beriman Bapak Ibu, dia jadikan kesalahannya, kekhilafannya, dosanya sebagai sarana untuk banyak minta ampun kepada Allah. Dijadikan sebagai sarana untuk memperbanyak istighfar. Lihat dalam hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, siapapun orangnya, pasti punya salah, pasti punya khilaf, pasti punya dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang khilaf atau wabun, orang yang bertaubat daripada dosanya. Nah, orang tua kami mereka Allah, salah satu amalan besar Bapak Ibu yang hari ini banyak ditinggalkan umat Islam, salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Ya. Jangan lupa nih orang-orang, ini amalan yang agung, ini amalan yang besar.
salah satu amalan yang besar di hadapan Allah, amalan yang derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah memperbanyak istighfar. Ayo sama-sama Pak Ibu. Astaghfirullah, sama-sama ya. Rabbal baraya, sama-sama. Astaghfirullah minal khataya, sama-sama ya lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dia pakai hadroh. Astaghfirullah Rabbal baraya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambil direnungkan kesalahan kita Bapak Ibu. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Dosa-dosa kita renungkan di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam hadis orang-orang tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Ini untuk saya dan kita semua. Ini kalau ulama-ulama kita menjelaskan, kalau kita dengar hadis, bukan saya yang ucapkan, seolah-olah kita dengar langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang istiqomah memperbanyak istighfar. Lazimah di sini orang-orang tua kan bukan 2 hari buat seminggu pray, jangan begitu. 2 hari seminggu rajin istighfar, sebulan libur, nggak begitu. Lazimah ini istiqomah. Walaupun Bapak Ibu untuk sampai taraf istiqomah itu perjuangannya banyak. Kadang-kadang sudah belajar istiqomah sholat tahajud, udah 2 minggu istiqomah, 1 hari bolong. Memang begitu, coba lagi. Belajar banyak selawat, udah tiap hari sampai 3 minggu istiqomah, tiba-tiba lupa, coba lagi. Coba lagi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda Bapak Ibu, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, istiqomah ya, istiqomah tiap hari 100 istiqomah. Kalau sudah istiqomah tambah lagi 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 istiqomah tiap hari sampai kita wafat. Apa jaminan Nabi? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja.
Kalau Allah berikan cobaan, musibah, masalah, pasti diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan keluar. Di beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, bukan berarti kalau kita sudah sholat, sudah selawat, sudah ngamalkan agama terus gak diuji Allah, gak begitu. Nabi-nabi pun diuji Allah, orang-orang soleh pun diuji Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang banyak istighfar, ketika diberi ujian oleh Allah, pasti diberikan solusi dan jalan keluarnya. Makanya Bapak Ibu, orang-orang tua, kalau saat ini Pak, Bu, banyak kali masalah. Kok banyak kali masalah? Coba introspeksi diri, tepuk dada dan hati. Iya, mungkin aku kurang istighfar. Coba orang tua, oh iya, astagfirullahaladzim. Coba banyak istighfar Bapak Ibu. Yang belum istiqomah diistiqomahkan, yang sudah istiqomah coba ditingkatkan. Ini jaminan Nabi ini. Siapa yang banyak istighfarnya, istiqomah, kalau Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, maka diberikan solusi dan jalan keluarnya. Kemudian wa yarzuquhu wa min kulli hammin faraja. Setiap hajatnya, setiap niatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ada kisah. Kisah ini terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini Bapak Ibu, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, imam kita, itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang tua kami. Dalam riwayat hafal 1 juta hadis. Masya Allah. Kita jangan 1 juta, 1 pun nggak hafal. Hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal orangnya salih, banyak ibadahnya, tapi punya sifat tawadhu, punya sifat rendah hati, nggak sombong orang-orang. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini pingin melaksanakan safar. Kok aku pingin melakukan perjalanan ya, hatiku kok nggak tenang ini. Dia pergi sama keluarganya, saya mau safar dulu berapa hari. Kok hatiku pingin keluar dari kampungku, kok pingin rihlah, pingin jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang syariat. Akhirnya berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang berjalan. Kemalaman, nginap di masjid. Rupanya Bapak Ibu, kalau di alhamdulillah di kampung-kampung orang mau singgah di masjid, mau ibadah di masjid, mau tidur di masjid, boleh. Tidur di masjid boleh orang-orang kami, asal pakai adab. Loh, di zaman Nabi Ashabus Suffah tidurnya di mana? Di masjid. Mohon maaf, di kantor, di kota-kota hari ini masjid itu seperti kantor. Nginep tidur pun nggak boleh. Dilarang tidur di masjid. Kalau ada tambahannya boleh. Dilarang tidur di masjid, tidak menggunakan adab itu pas. Tapi masjid itu nggak boleh, karena masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini BKM-nya nggak boleh orang tidur di masjid diusir. Imam Ahmad bin Hanbal mau tidur di masjid nggak boleh diusir. Nggak kenal kalau yang diusir itu ulama besar, seorang wali Allah namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Coba kalau ulama itu ya nggak dihargai ya sudah lah. Orang memang nggak cari nama orang-orang tua kami. Dulu kan nggak ada HP, nggak ada foto, orang nggak kenal, dengar nama, kenal nama, tapi orangnya nggak tahu. Mungkin kalau disebut Imam Ahmad bin Hanbal orang kenal, tapi wajahnya nggak tahu. Diusir Pak, Bu. Begitu diusir,
Rupanya di depan masjid itu ada orang yang tukang jual roti. Ditengoknya Imam Ahmad, nggak kenal. Ditengoknya orang tua, mau tidur di masjid nggak boleh sama BKM-nya, kasihan. Dipanggil, sini Pak, mampir di gubuk saya kecil ini aja, di rumah saya, sini, suruh masuk, dijamu. Dan ingat orang-orang kami, salah satu amalan yang mulia adalah menjamu tamu kalau sebelum 3 hari nggak boleh ditanya dulu. Ini baru teko kapan mulai? Baru datang boleh kapan? Nggak boleh. Sebelum 3 hari jangan ditanya dulu. Itu hak mereka. Baru teko belum letak tas. Boleh kapan bang? Ya Allah, ini ngusir secara nggak langsung ini orang-orang kami. Iya. Menjamu tamu itu pahalanya besar. Nah, begitu masuk Bu, dijamu, di khidmat, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Bapak Ibu, salah satu amalan yang agung itu masukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Orang dengan perbuatan kita senang hatinya, itu pahalanya luar biasa itu. Kita buat sesuatu, kita kasih sesuatu, senang perasaannya, itu pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk dijamu, di khidmat, dikasih tempat istirahat. Ini Bapak, kalau mau tidur di sini Pak, ini ada tempat tidur walaupun jelek, sederhana, tapi bisa lah. Kalau mau istirahat di sini, diperhatikan lah Bu. Sama Imam Ahmad bin Hanbal itu tukang jual roti, tapi amalannya luar biasa. Asal diam, ini pakai tasbih. Nah ibu-ibu yang belum punya tasbih, beli tasbih yang manual yang biasa atau tasbih yang digital begini. Bukan promosi Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kalau kita megang tasbih itu jadi terikat sama Allah. Coba nyegang tasbih, jagung ini. Belum jawab lah. Coba kalau lagi duduk megang tasbih, setidaknya nih. Subhanallah. Atau yang pakai manual. Subhanallah. Tengok 1000. Wah, nggak terasa. Sambil jalan dari rumah ke ladang, Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Tengok 500. Gitu orang-orang kami. Iya. Sambil jalan pun bisa. Maka nggak usah heran orang-orang dulu itu zikirnya banyak, selawatnya banyak, karena pandai memanfaatkan waktu. Kalau ada kemauan ada 1000 jalan. Memang kalau nggak ada kemauan ada 1000 alasan. Kapan dia selawat mana sempat? Sambil jalan pun bisa, sambil duduk pun bisa. Beli Bu tasbih digital, murah harganya. Berapa Mi harganya Mi? Berapa? Nggak promosi nggak? Berapa Mi? Tasbih digital 10.000 Bu. Ya Allah ya Rabbi. Sambil duduk Allah subhanallah 100. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah subhanahu 200. Begitu orang tua kami. Ini bukan roti. Mulutnya komat kamit aja. Diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Asal juali orang udah siap buat komat kamil lagi. Diperhatikan nih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kedainya sudah selesai tutup, nah, mau istirahat ditanya, mohon maaf anak muda, saya perhatikan mulut kamu itu kalau diem komat kamil. Kalau saya boleh tahu apa yang Anda baca? Apa kata jawabannya? Jawaban tukang roti tadi. Wahai bapak-bapak, yang saya ucapkan itu adalah istighfar. Rupanya istighfar Bapak-Bapak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu aja. Asal diam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Berapa lama kau buat ini? Kau amalkan berapa lama ini? Alhamdulillah ya Pak, saya amalkan sudah 30 tahun hari ini. Ya Allah ya Rabbi. Berapa Pak? 30 tahun saya amalkan. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, lalu dari amalanmu ini apa yang Allah berikan? Makanya mohon maaf, kalau baru ngamalkan seminggu jangan nengok hasil dulu. Aku kok ngomong Ustaz pakai selawat kok nggak
berubah-berubah. Baru seminggu, baru sebulan, dia merespon darah daging. Dia mesti setahun, 2 tahun, 3 tahun kita amalkan, itu baru ada buahnya. Kalau tahap awal-awal memang belum. Kadang-kadang orang nggak sabar, aku ngamal kayak gini kok omongnya aku selawat dibagi sing kosong, aku akeh selawat kok nggak dibagi juga masalah. Pirong dino gue selawat seminggu ya, seminggu belum. Coba istiqomah Bapak Ibu. Istiqomah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun. Kayak tukang roti 30 tahun. Banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah berikan kepadamu? Wahai tuan, wahai orang tua, karena nggak kenal namanya. Sejak aku amalkan istighfar itu, setiap hajatku pasti dipenuhi Allah. Nah itu, tengok. Setiap masalahku pasti diselesaikan Allah. Ini sudah praktek. Cuma kita kadang-kadang masih ragu-ragu. Begitu ada cobaan sedikit, tidak buat lagi. Ya nggak jadi-jadi lah. Coba gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Selawat tuh, jangan pernah lupa Bu. Setiap hari. Coba ibu amalkan, bapak amalkan. 100 dulu atau 200. Tapi istiqomah tiap hari. Jangan tinggal. Gagal, coba lagi sampai bertahun-tahun. Nanti nampak hasilnya. Istighfar begitu. Coba mulai sekarang, mulai hari ini, mulai malam ini. Aku harus istighfar minimal 100 kali setiap hari. Kalau aku nggak istighfar, nggak akan tidur. Coba begitu. Mesti dididik nafsu kita ini. Apa kata Imam Busiri? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala. Nafsu itu mohon maaf seperti bayi yang nyusu sama ibunya. Tuh, kalau bayi nyusu sama mamanya, kalau nggak disapi 2 tahun sampai tua apa itu? Nyusu aja. Kalau nggak disapi, laki kami ini, bapak-bapak ini sampai tua nyusu sama mama kami. Kenapa sekarang nggak nyusu lagi? Karena dulunya di sapi. Nafsu kalau nggak kita paksakan banyak Bapak Ibu. Paksa. Dia harus, kalau nggak siap selawat 1 hari 100 kali nggak akan tidur. Begitu. Aku kalau nggak istighfar 100 kali nggak akan tidur. Dibuat begitu jadwal. Istiqomah. Insya Allah akan ada hasilnya. Nah, semua hajatku dipenuhi Allah. Asal aku ada pingin pasti dikabulkan Allah. Asal ada masalah doa pasti diselesaikan Allah. Cuma satu saja. Satu yang dari dulu aku doa sampai sekarang belum. Aku pun heran. Kok nggak dikabulkan Allah ya? Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau boleh tahu apa satu hajatmu yang belum ditunaikan Allah? Katanya begini, Pak, Bu. Satu doaku yang belum dikabulkan Allah. Dari dulu aku doanya Allah. Di zamanku ini hidup seorang ulama besar ya Allah. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pingin kali jumpa sama Imam Ahmad ya Allah. Ya Rabbi, aku pingin jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya orang yang di depannya tadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya orang-orang untuk belajar dari sekarang, orang untuk kami, saya dan kita semua istiqomah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedia insyaallah. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu. Ini istighfar banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Ada penghulunya istighfar. Nah, atau bahasa Arabnya sayyidul istighfar. Kita sering istighfar tapi penghulunya nggak pernah kita baca. Kalau penghulunya kita pegang, kepalanya, pimpinnya kita pegang, anggotanya gampang. Diamalkan, namanya sayyidul istighfar. Mungkin orang-orang kami sudah ada yang mengamalkan. Nah, yang belum ada ini ada saya fotokopi Bapak Ibu. Fadilahnya besar. Ini saya baca. Sini nak. Sini. Bagian mana? Kami. Cepat. Dibagikan ibu-ibunya. Coba dibantu. Nah, bantu nak. Bantu satu orang cepat. Dibantu terus.
bantu cepet Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma nafi'a ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا استغفر Banget kasih ibu-ibunya yang ada dulu. Nanti kalian bisa dibawa kopi. Ibu-ibunya belakang dulu yang ada dapat. Astaghfirullah. Banaknya satu aja kan nanti dikasih kopi. Anak-anak. Apa itu ya? Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan Rabbi jauh dari kau ambilnya dalam badan sebelum kau kembali jangan sebelum kau kembali bertaubat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. Tengok di bawah, saya bacakan kelebihannya loh, fadilahnya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu derajat di bawah Quran, Bu. Jadi kalau untuk dalil, yang pertama Quran, yang kedua hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Istilahnya muttafaq alaih. Lihat paling bawah di kotaknya. Barang siapa yang mengucapkan nih Sayyidul Istighfar, kita baca sekali aja di siang hari. Siang itu dari pagi subuh sampai maghrib. Terserah kita cari waktunya. Ba'da subuh boleh, setelah sholat duha boleh, setelah sholat zuhur boleh. Kapan lapangnya? Nggak ada wudu pun boleh, sedang haid pun boleh. Karena ini istighfar, ini zikir, bukan Quran. Ba'da asar pun boleh. Pokoknya di siang itu dari subuh sampai maghrib. Siapa yang mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, kalau beramal mesti yakin, lalu meninggal pada hari itu di siang itu dia wafat. Contoh, pagi kita baca, Bu, siangnya kita wafat. Nah, maka ia termasuk penghuni surga. Ya Allah, mudahnya beramal. Sekali aja kita baca, nggak panjang. Pokoknya kita baca di siang hari atau di pagi hari. Kalau kita wafat di pagi hari itu, maka kita dicatat sebagai penghuni surga. Nah,
Kemudian barang siapa yang membacanya di waktu malam dari ba'da maghrib sampai subuh. Setelah maghrib boleh, setelah isya boleh, sebelum tidur boleh. Dibaca Bu sekali, Pak. Apa jamnya lebih? Siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, malam itu kita wafat, maka ia termasuk penghuni surga. Ya Allah, gampangnya masuk surga. Subuh kita baca, siang wafat, penghuni surga. Nabi yang sebutkan, malam kita baca, wafat malam hari, kita termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kan wafat kalau nggak pagi kan malam. Artinya kalau nggak dari pagi sampai maghrib atau kan malam hari kita wafat, kita punya benteng membaca Sayyidul Istighfar. Mulai besok ya makan nanti mulai ini pulang nanti sebelum tidur dibaca. Tiap hari, kalau bisa siap subuh baca sekali aja, atau siap maghrib sekali lagi, 2 kali 1 hari. Sekali pagi, sekali siap maghrib. Istiqomah, siap subuh dibaca, maghrib baca, subuh baca, maghrib baca. Kalau kita baca subuh, wafat kita di siang hari itu, Nabi sebutkan kita termasuk sebagai penghuni surga. Kalau kita baca di maghrib, wafat kita malam itu dikelompokkan sebagai penghuni surga. Sudah amalkan Bapak Ibu insyaallah. Nah, coba di atasnya. Saya baca sama-sama kita. Saya dulu baru Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Itu yang nggak bisa di bawahnya ada tulisan bahasa Indonesianya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini kan malam tahun baru, malam Rabu, Pak. Itu bertepatan dengan malam 1 Rajab. Ingat kan? Malam tahun baru nanti, malam Rabu bertepatan dengan malam 1 Rajab. Sudah masuk bulan Rajab, ya Allah, nggak terasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fil lana dzunubana. Ya sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa fil lana dzunubana.
kasih sama-sama. Hadrah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan wa fil lana dhunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. صلاة الله وسلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على يزيد حبيب الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على يزيد Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sedikit lagi, sedikit Pak. Lagi. Maksud saya Bapak Ibu, malam 1 Rajab itu salah satu malam yang agung. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa. Salah satunya malam tanggal 1 Rajab, malam Rabu nanti. Janganlah malam yang penuh barokah, malam yang penuh dengan ampunan Allah, kita kotori dengan perbuatan maksiat. Yang mulia, kita jaga Bapak Ibu, kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Janganlah kita ikut-ikutan orang-orang yang tidak beragama Islam begitu. Kita sudah punya agama Islam, kita sudah punya agama Islam, sudah punya tuntunan. Jangan ikuti gaya-gaya di luar Islam. Itu memang mereka lah. Makanya dulu Habib Munjir Bapak Ibu, almarhum Habib Munjir bin Fuad Al-Musawa katakan, dari sepanjang tahun maksiat paling besar, kemudaratan yang paling banyak dibuat manusia di malam tahun baru. Engkau di sini nggak kota ya Allah, panggung joget 20 panggung joget kalinya. Ribuan orang Cina, banyak orang minuman keras, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, kalau yang buat itu agama yang lain, itu memang hak mereka, itu hari raya mereka. Mereka buat macam-macam, itu hak mereka. Tapi yang disedihkan, yang buat dosa, yang buat maksiat, yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, sedih kita ya Allah ya Rabbi. Waktu tahun baru Islam gua senang, gua gembira. Jangan begitu orang. Jadi jangan berbuat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan Rajab. Sekali lagi. Di bulan Rajab itu, Rajab itu termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Yang pertama bulan Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Saya ulangi, 4 bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. Nah, untuk bulan Rajab ini dalam Quran, dalam surah At-Taubah, Allah ingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan buat dosa di bulan-bulan haram. Jangan buat maksiat di bulan-bulan haram. Termasuk bulan haram itu bulan Rajab. Saya bacakan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah li'annahu aqidun wa ablahu bil ismi min ghairiha. Orang yang buat dosa, buat maksiat di bulan-bulan haram,
salah satunya bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat hari ini. Hati-hati orang tua kami. Kalau kita buat dosa di luar bulan haram, itu ganjarannya, azabnya luar biasa. Tapi orang yang buat dosa, buat maksiat di bulan haram, termasuk di bulan Rajab, maka dosanya 2 kali lipat. Makanya sama-sama orang tua kami kita jaga diri kita, keluarga kita, kemudian anak-anak kita untuk tidak berbuat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin bertambah umur, semakin dekat kepada Allah. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umuruhu, yang panjang usianya, bertambah umurnya, tapi wahasuna amaluhu, bagus amal ibadah. Sebaliknya, wasyarrun nas, manusia yang paling buruk, man tola umuruhu, umurnya bertambah, usianya bertambah, tapi wasa'a amaluhu, amalnya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatir, Pak, lagi sedang buat dosa kita mati, ya Allah, lagi maksiat dicabut nyawanya oleh Allah. Di hari kiamat kita dikelompokkan beserta orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kehilapan datang dari kebodohan saya pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang-orang tua kami, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tutup doa dulu.